Michael Olise layak terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 4-0 Crystal Palace atas Manchester United dalam laga pekan ke-36 Premier League 2023-2024. Olise benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Manchester United di laga ini. Ia sukses memborong 2 gol, masing-masing 1 gol di babak pertama dan 1 gol di babak kedua. Tapi seberapa hebatkah Michael Olise dan kenapa Manchester United wajib mendatangkannya musim panas ini? Simak penjelasannya sebagai berikut. Jebolan Chelsea dikejar Chelsea tapi bersinar di Crystal Palace. Penampilan Michael Olise untuk Crystal Palace membuatnya mendapatkan kontrak baru dengan durasi 4 tahun pada musim panas 2023. Pemain timnas Prancis U21 ini telah berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Liga Premier. Olise, pemain kelahiran London, adalah bagian dari sistem junior Chelsea selama 7 tahun, tetapi meninggalkan klub pada tahun 2016 di usianya yang 14 tahun. Setelah menjalani masa singkat bersama Manchester City, ia memilih untuk bergabung dengan Akademi Reading pada tahun 2017, dan terbukti itu menjadi jalan yang tepat untuk menjadi pemain profesional. Pada 2019, Olise telah melakukan debut tim utama di divisi Championship dan menerima panggilan dari timnas Prancis U18. Ia bisa bergabung dengan Prancis karena ibunya yang berkebangsaan Prancis Aljazair. 2 tahun kemudian, ia menjadi pemain muda terbaik di EFL, di mana saat itu Crystal Palace mengaktifkan klausul pelepasan senilai 8,37 juta pound sterling. 26 penampilan di Liga Premier yang bagus di musim pertamanya bersama Crystal Palace, termasuk gol Liga Premier pertamanya pada usia 19 tahun, berlanjut ke 37 penampilan lagi dalam musim keduanya yang impresif. Pada usia 21 tahun, ia juga menjadi pemain termuda dalam sejarah Premier League yang memberikan 3 assist dari open play dalam satu pertandingan saat kemenangan Crystal Palace dengan skor 5-1 atas Leeds United. Chelsea pun di akhir tahun 2023 sempat berusaha untuk membawa Olise kembali ke Stamford Bridge, namun pada akhirnya mereka gagal. Meskipun cedera telah mengurangi penampilannya di 2023-2024, hanya dalam 17 pertandingan saja, ia sudah mencatatkan raihan 9 gol dan 4 assist di Liga Premier. Pemain sayap kanan dengan kemampuan dribble yang kuat. Michael Olise adalah penyerang kidal yang dominan bermain sebagai pemain sayap kanan. Dengan beberapa waktu ia bermain sebagai gelandang serang. Ia percaya diri dan kreatif, mampu membawa bola ke depan, menggiring melewati lawan, dan memberikan umpan serta crossing yang tajam namun akurat. Ketika beroperasi dari kanan, sebagai pemain kidal, ia terlihat ingin memotong ke dalam dan memberikan umpan silang yang melengkung dan mengarah ke rekan tim yang menyerang dari tengah, atau lebih umum ke sisi jauh, dari area penalti. Michael Olise memiliki kemampuan mengesankan untuk mengangkat bola melewati lawan terdekatnya, dengan putaran atas yang cukup untuk membawa bola ke arah yang berlari. Lawan yang berhadapan dengan Olise sulit untuk memprediksi kapan ia akan memilih untuk memotong ke dalam. Ini memberinya ruang sesaat untuk memberikan umpan silang. Michael Olise dapat memberikan umpan silang yang akurat dengan backlift yang minimal, sehingga sulit untuk dihentikan lawan. Dia juga telah meningkatkan kemampuannya untuk bekerja dan memberikan umpan silang dari sisi kanan yang lebih lemah, kebanyakan berupa umpan yang mendatar. Kelincahannya yang ditunjukkan dalam kemampuan untuk menggerakkan bola dan berat badannya membantu menciptakan peluang crossing dan membantu serangan satu lawan satunya secara umum. Sebagai dribbler yang kuat, ia dapat melewati pemain belakang lawan dengan kemampuan membawa bolanya. Mampu menyerang dari 2 arah, ia secara alami terlihat ingin beralih ke sisi kiri, memotong dari kanan. Reaksinya yang cepat memungkinkan dia untuk menghindari lawan. Jagoan dalam umpan terobosan. Untuk melakukan crossing, menerima dan mengkombinasikan bola secara rutin seperti yang dia lakukan, Michael Olise menjaga lebar lapangan dengan baik dan disiplin dalam penguasaan bola. Dia meregangkan garis belakang lawan saat berada di masa transisi, dan bertujuan untuk mengisolasi dan menyerang bek kiri. Dia menunjukkan kecerdasan dalam kapan harus melepaskan bola setelah menerima bola di sayap atau menyerang melalui dribble. Salah satu kekuatan khususnya di sini
adalah umpan datar dan terobosan yang dia berikan untuk pemain tengah yang berlari ke depan. Namun masih ada ruang bagi Michael Olise untuk menambah lebih banyak gol ke dalam penampilan menyerang yang impresif miliknya. Dia bisa lebih banyak menciptakan peluang tembakan untuk dirinya sendiri, terutama saat memotong ke dalam sebagai pemain sayap. Kualitas tendangannya berarti dia bisa mencetak gol setelah memotong ke dalam, serta saat dia menyerang umpan dari sisi kiri di tiang jauh. Ketika rekan setimnya sedang membangun serangan, Michael Olise terkadang akan bergerak ke dalam untuk menerima bola di area dalam. Dari sana, dia bisa menggiring bola ke tengah dan menembak ketika berada dalam jangkauan, atau memberikan umpan terobosan kepada pemain yang berlari ke depan, menembus ruang antara bek tengah dan bek sayap lawan. Umpan dan aksi sentral seperti ini, yang menembus garis pertahanan terakhir, telah menjadi aset di saat-saat langka dia bermain sebagai gelandang serang tetap. Calon pengganti Antony di Manchester United. Manchester United dilaporkan sudah mulai menyusun rencana transfer mereka di musim panas nanti. Nama Michael Olise dilaporkan akan jadi prioritas transfer mereka di bursa transfer yang akan datang. Manchester United memang dikabarkan akan belanja besar di musim panas ini. Setan Merah akan melanjutkan perombakan tim mereka agar mereka tampil kompetitif di musim depan. Michael Olise jadi prioritas transfer MU karena mereka butuh winger kanan teruji di musim depan. Hal ini disebabkan performa Antony di sektor kanan sayap MU yang masih kurang stabil. Di sisi lain, mereka akan menjual Jadon Sancho di musim panas nanti. Itulah mengapa Olise yang performanya sudah teruji di Premier League akan jadi prioritas Manchester United untuk mengisi kekosongan slot tersebut. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United punya satu kendala untuk merekrut Michael Olise. Sang winger punya harga yang sangat mahal. Crystal Palace meminta bayaran sekitar 50 hingga 60 juta pounds untuk jasa Olise. Mereka menilai sang winger layak dihargai semahal itu karena performanya yang apik. Di sisi lain, Manchester United hanya punya dana transfer yang terbatas, sehingga transfer ini bakal jadi transfer yang sulit untuk bisa direalisasikan di musim panas nanti. Bagaimana menurutmu? Apakah Manchester United sangat perlu mendatangkan Michael Olise? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.